Halo teman-teman semua, apakah kalian pernah merasakan kesulitan saat harus berbicara di depan banyak orang? Atau bingung bagaimana cara berpartisipasi efektif dalam diskusi? Tenang saja, di video ini kita akan membahas 2 keterampilan penting yang bisa membuat kalian lebih percaya diri lagi dan sukses dalam berkomunikasi, yaitu keterampilan diskusi dan keterampilan presentasi. Yuk, sebelumnya kita bahas dulu apa itu pengertian keterampilan diskusi. Nah, keterampilan diskusi adalah kemampuan seseorang untuk berpartisipasi aktif dalam bentukan ide, pendapat, dan informasi dengan orang lain dalam suatu kelompok. Ya, di sini ada tips meningkatkan keterampilan diskusi. Yang pertama, latihan terus-menerus. Semakin sering kita berdiskusi, semakin baik juga kemampuan kita. Yang kedua, membaca buku dan artikel. Dengan membaca buku dan artikel, kita memperluas pengetahuan tentang berbagai topik. Yang ketiga, kita bisa mengikuti pelatihan. Dengan mengikuti pelatihan atau workshop tentang komunikasi dan diskusi. Yang keempat, amati orang lain. Kita bisa memperhatikan bagaimana orang lain yang sukses dalam berdiskusi. Yang kelima, rekam dan evaluasi diri. Kita bisa merekam diskusi kita dan mengevaluasi kinerja kita. 인사는 구내식당에서 이미 했고 바로 감사 일정 말씀드리겠습니다. 1월 16일 인파아파트 건설 현장에서 전도된 타워 크레인 감사 들어갑니다. 아니 그걸 왜 감사해요? 네, 부상자를 치료도 받았고 타워크레인도 보험 처리했고 수습이 끝났습니다. 거기. 아직 잘 모르시는 것 같은데 공사를 이미 재개해서 감사하는 건 업무적 소명입니다. 전도 이유 아십니까? 전도요? 바람이 너무 심하게 불어서 쓰러졌다고 뉴스에 나왔는데 1월 16일은 강풍주의보가 있었지만 Dari video ini adalah contoh diskusi. Selanjutnya, di sini kita akan membahas keterampilan presentasi. Nah, apa sih pengertian dari keterampilan presentasi itu sendiri? Keterampilan presentasi adalah kemampuan menyampaikan informasi, ide, atau gagasan secara efektif kepada audiens dalam situasi formal maupun informal. Untuk selanjutnya, ada tips meningkatkan keterampilan presentasi. Yang pertama yaitu latihan. Dengan latihan secara teratur untuk meningkatkan kepercayaan diri dan kelancaran berbicara. Yang kedua, dengan merekam diri. Saat presentasi, kita rekam dan lalu setelahnya kita tonton kembali untuk mengidentifikasi mana yang harus kita perbaikin. Yang ketiga, minta umpan balik. Mintalah teman atau keluarga untuk memberikan masukan mengenai presentasi kita. Yang keempat, hadiri presentasi orang lain. Dengan itu, kita bisa memperhatikan gaya presentasi orang lain dan mempelajari teknik-teknik yang efektif. Yang kelima, melakukan kelola kecemasan. Dengan melakukan teknik relaksasi sebelum presentasi untuk mengurangi kecemasan. Selanjutnya, di video ini ada contoh presentasi. 컴퍼니 대표 원인재입니다. 우리나라의 범죄 예방이나 시설물 보호를 위해 설치한 CCTV는 현재 800만 대에 육박합니다. 안타깝게도 이 많은 CCTV들이 대부분 사건 발생 후에 그 힘을 발휘합니다. Itu tadi adalah pengertian dari contoh dari keterampilan diskusi serta presentasi. Ingat, komunikasi yang efektif adalah kunci dalam kedua situasi ini. Terus berarti agar semakin mahir dalam menyampaikan ide dengan baik. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa lagi.